Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Oke Wak Geng, kali ini saya masih ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan untuk siang hari ini? Apakah ada suatu gambaran terhadap satu permasalahan yang berkaitan terhadap materi, atau memang permasalahan itu muncul dari hubungan pihak ketiganya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini hanya melihat dan merenungi kondisi sekeliling, hanya bisa memberikan suatu kekecewaan yang begitu sangat mendalam. Ibaratnya satu energi tersebut sedang terduduk sambil mempergunakan kedua tangan itu untuk menutup wajah, yang dimana wajah itu benar-benar sangat bersedih. Bukan hanya bersedih, satu energi tersebut seakan-akan ada situasi yang membuat kondisi yang benar-benar sangat
trauma. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berupa penyesalan. Penyesalan yang belum tentu bisa meyakinkan berbagai pihak untuk kembali dan untuk dipersatukan. Penyesalan yang telah memanipulatif, tetapi kemanipulatifan itu seakan-akan muncul ke atas permukaan. Apa yang barusan saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap diri kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya untuk saat ini kamu sedang berusaha keras untuk melupakan berbagai kejadian di masa lalu, yang dimana kejadian di masa lalu seakan-akan membuat pemikiran kamu selalu kacau dan selalu berantakan. Kartu yang saya pegang ini adalah kartu 9 pedang, yang dimana ke-9 pedang ini membuat diri kamu sengaja untuk menutup diri, sengaja untuk menutup perasaan, sengaja untuk tidak peduli, sengaja untuk tidak lagi memprioritaskan. Kenapa? Karena bisa saja ada sesuatu hal yang kamu simpan di dalam memori kepala kamu sehingga membuat diri kamu tidak sanggup untuk menerimanya. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini. Sekuat apapun diri kamu yang saya lihat untuk mengesampingkan pemikiran kamu dari kondisi yang membuat diri kamu bersedih, saya rasa pemikiran itu selalu muncul seakan-akan membuat diri kamu tidak fokus terhadap kondisi yang dimana kondisi kamu ini kamu sedang berusaha keras bergerak untuk mendapatkan perubahan. Sisi trauma, iya. Sisi depresi, iya. Sisi kekacauan, iya. Sisi penyesalan, apalagi. Sisi penyesalan itu seakan-akan membuat diri kamu merenung. Kenapa ya saya bisa dipertemukan? Kenapa ya saya bisa dimanfaatkan? Kenapa ya diri saya terlalu polos untuk mencintai? Kenapa ya perjuangan saya tidak dihargai? Kenapa ya keseimbangan yang saya berikan seakan-akan membalikkan keadaan saya? Kenapa ya kehidupan saya seperti ini? Kenapa ya
saya yang tersakiti, saya yang dikecewakan, saya yang dihianati, tetapi dia yang bahagia. Itu yang saya lihat untuk siang hari ini terhadap kondisi energi kamu. Apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau memang diri kamu tidak membenarkan? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu atau memang tidak masuk terhadap logika kamu? Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa? Ya kalau cocok, angkat. Tetapi kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Nine of Swords. Seperti buah si malakama kondisi kamu. Menciptakan suatu ketenangan, tetapi apa yang kamu ciptakan seakan-akan ketenangan itu tidak kamu dapatkan. Menciptakan suatu perjuangan, tetapi perjuangan yang kamu ciptakan itu membuat diri kamu seakan-akan terjepit dan disalahkan. Ada tingkat emosi yang saya rasakan dari pergerakan energi kamu, yang dimana tingkat emosi itu sudah tidak ingin lagi untuk dipertemukan. Sensitif, sangat ingin menyendiri. Iya, ini yang saya lihat. Wah, geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan untuk siang hari ini, sepertinya ini manusia sedang khawatir. Ada yang dia khawatirkan dan ada yang dia gelisahkan. Seperti seseorang yang menerima suatu ancaman yang dimana ancaman ini bisa saja berkaitan terhadap kondisi materi. Bisa saja berkaitan terhadap pekerjaan. Bisa saja berkaitan terhadap hubungan bisnis. Tetapi yang saya rasakan untuk siang hari ini, sepertinya ancaman itu berkaitan terhadap kondisi materi, wah geng. Saya tidak tahu apakah yang akan saya katakan ini kamu membenarkan atau memang tidak kamu benarkan. Saya rasa ini manusia terlalu banyak hutang piutang. Minjam sana, minjam sini, pinjol sana, pinjol sini. Hanya untuk kesenangan. Melakukan pinjol bukan untuk memperbaiki kehidupan, bukan untuk memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, tetapi untuk bersenang-senang. Situasi itulah yang menjadikan manusia ini sangat kacau dan sangat berantakan. Terpuruk dari kondisi materi. Sedang berusaha keras mencari kesana kemari agar mendapatkan materi tersebut. Atau jangan-jangan manusia ini baru-baru ini meminjam sesuatu hal terhadap diri kamu atau menuntut satu aset yang pernah dia bina terhadap diri kamu. Ini yang saya lihat, Wage. Satu kartu mengarah terhadap diri kamu penuh dengan penyesalan. Satu kartu mengarah terhadap manusia itu penuh dengan ancaman. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 5 tongkat. 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kelima tongkat tersebut dan mengarah terhadap kondisi energi kamu, saya hanya sekedar ingin bertanya,
Apakah pertanyaan saya ini kamu membenarkan, itu urusan kamu. Setidaknya saya melihat sepertinya masih ada pertengkaran yang sampai saat ini masih kamu terima dari manusia tersebut. Yang dimana pertengkaran ini secara otomatis sudah membuat kondisi mental seseorang sangat rusak. Pertengkaran, perdebatan yang tidak memberikan satu keputusan atau suatu jawaban. Ini dia geng. Kamu bisa melihat sendiri, kamu sudah mendapatkan penyesalan, tetapi diri kamu masih dihadapkan terhadap pertengkaran. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, bisa saja pertengkaran ini di luar dari hubungan asmara kamu. Kondisi pekerjaan mungkin, kondisi persahabatan mungkin yang telah menipu diri kamu. Kondisi hubungan bisnis mungkin. Apalagi kalau kondisi energi di ruang circle kamu mungkin. Karena diri kamu terlalu mendominasi untuk memilih manusia tersebut sehingga energi di ruang circle kamu tidak terima. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Five of Wands ini terhadap kondisi manusia tersebut, hampir sama dengan diri kamu. Kata pertengkaran. Tetapi pertengkaran itu dia menjalankannya berbeda versi. Versi yang dimana untuk saat ini seseorang yang lagi bersama dengan diri dia menuntut sesuatu hal agar bisa diberikan. Tetapi manusia ini tidak sanggup untuk memberikannya karena kondisi keuangan dia sedang terpuruk, sedang bertengkar. Saya tidak tahu pertengkaran ini apakah seseorang yang bersama dengan diri dia kategori pihak ketiga, atau memang seseorang yang telah memberikan diri dia suatu pinjaman, tetapi pinjaman ini tidak bisa dibayar. Ini yang saya lihat, geng. Sedang dikejar, iya. Sedang ingin menyendiri, iya. Sedang menghindar, iya juga. Ini dia yang saya lihat. Bagaimana? Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Kalau menurut diri kamu tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil ini berkaitan terhadap kesenangan yang saat ini dia nikmati. Di mana kesenangan itu secara tidak langsung sudah memberikan diri dia suatu penyakit. Penyakit yang saya kategorikan bisa saja secara fisik, bisa saja terhadap kondisi dia, bisa saja terhadap materi. The Devil, kartu iblis. Iblis yang dia ciptakan dan iblis yang harus dia terima. Kondisi sedang terjatuh dari sifat keegoisan dan dari sifat yang penuh dengan arogan. Ini dia, geng. 5 tongkat, kartu iblis, 9 pedang. Sangat kuat energi yang saya rasakan dari energi diri dia, seakan-akan bantu saya
tolong saya. Tetapi satu energi pun merasa tidak mau memberikan suatu pertolongan karena ini manusia cukup pintar untuk membalikan suatu kondisi yang dimana kondisi itu untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lain. Satu persatu sepertinya kebusukan itu muncul yang mengharuskan diri dia untuk menghindar, menyendiri, dan merasa sangat marah. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena kartu iblis yang keluar. Kalau tadi tidak keluar kartu iblis, mungkin saya tidak mengatakan manusia ini dalam kondisi tidak nyaman. Walaupun ada permasalahan, saya tidak akan mungkin mengatakan manusia ini tidak nyaman. Karena keluarlah kartu iblis sehingga diri saya berbicara seperti itu. Ini dia, geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Devil ini terhadap kondisi energi kamu, saya rasa kondisi fisik kamu atau kondisi kesehatan kamu sedang terganggu atau memang tidak. Terlalu banyak energi yang berada di ruang circle kamu selalu menyalahkan diri kamu. Padahal kamu tidak mengetahui di mana kesalahan yang kamu perbuat. Sekalipun ada kesalahan yang kamu perbuat, karena memang kondisi energi kamu sudah tidak tahan, sehingga ingin berontak dan ingin marah. Sempat memiliki kepercayaan, tetapi kepercayaan itu disalahgunakan sehingga membuat diri kamu sangat sensitif untuk saat ini. Siapapun orang yang ingin mengarah terhadap diri kamu, walaupun seseorang itu datang untuk membantu diri kamu, seakan-akan pemikiran kamu duluan, apa tujuan dari seseorang ini? Apakah akan menerima atau meminta balas budi terhadap bantuan itu, atau memang bantuan itu tidak ikhlas? Berbagai pemikiran yang negatif muncul untuk saat ini karena memang kondisi diri kamu yang mengharuskan diri kamu untuk berpikir seperti itu. Saya tidak menyalahkan hal itu karena itu adalah kewajaran kondisi kamu sedang terjepit. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul 5 cawan yang mengarah terhadap kondisi materi. Ini manusia seperti mengemis, meminta pertolongan, mencari bantuan dari ke A, ke B, ke C, ke D, semuanya dia lakukan. Saya rasa ini manusia tidak sanggup untuk meminta bantuan terhadap diri kamu karena dia merasa malu. Ini dia, kamu bisa melihat sendiri kartunya nih. Kondisi diri dia. Menundukkan kepala yang seakan-akan semua orang tidak mau melihat ini orang. Itu dia, geng. Keempat kartu yang saya pegang ini bukan lebih mendominasi terhadap kondisi perasaan dia, tetapi kondisi materi dia yang sedang terpuruk. Kondisi materi yang sedang terjatuh. Kondisi materi yang sedang ingin bangkit. Itu dia, geng. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Six of Pentacles. Dari tadi kartu yang menuju terhadap kondisi materi. Ini manusia benar-benar seperti menunggu sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu seakan-akan terlalu berharap. Sehingga diri dia merasa khawatir dan gelisah. Apakah dapat atau tidak? Apakah tidak dapat atau tidak? 3 kartu, geng, yang mengarah terhadap
materi. Ini dia. Orang lain ingin membantu ini manusia dari kondisi materi yang terpuruk, tetapi orang lain mempertimbangkan apakah layak atau tidak, apakah menerima atau tidak. Itu yang saya lihat. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu terakhir terhadap kondisi energi kamu untuk saat ini, sepertinya ada sesuatu hal yang sedang kamu pertimbangkan. Saya tidak tahu apa yang kamu pertimbangkan. Sepertinya ada sesuatu hal yang masih ingin kamu pertimbangkan untuk siang hari ini. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu, kondisi manusia itu untuk siang hari ini terpuruk dari materi. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.